Yo, para pejuang bahasa Arab, siap-siap jadi detektif dadakan hari ini karena kita bakal mecahin satu misteri paling umum di tata bahasa Arab, yaitu nyari siapa sih pelaku di balik sebuah kalimat. Kamu pernah nggak sih lagi asik baca kalimat Arab, tiba-tiba bingung, bentar-bentar, ini siapa yang ngerjain? Nah, kalau pernah, kamu udah di tempat yang benar banget. Misi kita simpel, kita mau lacak sang pelaku. Yap, tenang aja. Hari ini kita semua resmi jadi detektif Nahu dan target operasi kita cuma satu, yaitu memburu sesosok misterius yang punya nama beken Al-Fa'ilu atau Fa'il. Ingetin nama itu baik-baik ya. Oke tim, sebelum kita turun ke lapangan, setiap detektif yang baik harus kenal dulu sama targetnya kan? Yuk kita buka dulu file profilnya si Fa'il ini. Kita bedah tuntas siapa dia sebenarnya. Oke, ini dia data intelnya. Secara formal, definisinya tuh al-fa'ilu huwalismul marfu'u dan seterusnya. Pusing liatnya. Wajar-wajar. Gini, simpelnya gini aja. Fa'il itu adalah isim alias kata benda yang statusnya marfu dan dialah yang ngelakuin pekerjaannya. Gampangnya, dia itu the doer-nya, si pelakunya. Jadi, biar gampang identifikasi si fa'il di TKP, ada 3 ciri utama. 1. Dia itu si pelaku yang beraksi. 2. Letaknya itu harga mati ya, wajib ada setelah kata kerjanya. Nggak bisa ditawar. Dan yang ketiga, statusnya itu wajib marfu, yang biasanya ditandain sama harokat domah di huruf terakhirnya. Nah, biar makin jelas, kita langsung ke TKP pertama, Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Kita pakai checklist tadi. Siapa yang baca? Jawabannya Muhammadun. Posisinya setelah kata kerja, Qara'a, betul. Harokat akhirnya domah, betul juga. Wah, udah jelas banget. Berarti Muhammadun ini adalah fa'ilnya. Kasus pertama, solved. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ternyata si fa'il ini jagonya marlo. Dia bisa muncul dalam 3 wujud yang beda-beda. Tugas kita sebagai detektif tentu aja harus bisa ngenalin semua penyamarannya. Wujud yang pertama adalah yang paling gampang, namanya al-ismul zahir. Kita kasih julukan aja, si jelas kelihatan. Kenapa? Ya karena namanya disebutin dengan terang-terangan, kelihatan jelas di kalimat, nggak pakai rahasia-rahasiaan. Nih, lihat contoh kasusnya. Ja'al haqqu, yang artinya telah datang kebenaran. Sekarang kita tanya, siapa yang datang? Jawabannya, iya al-haqqu. Kelihatan banget kan pelakunya di situ? Gampang banget ini mah. Lanjut, wujud kedua ini levelnya sedikit lebih tricky. Namanya ad-dhamir al-muttasil, atau kita sebut aja si nempel di TKP. Kenapa? Karena di sini pelakunya itu berupa kata ganti yang nempel kayak lem langsung ke kata kerjanya. Coba periksa barang bukti yang ini. Qara'tul Qur'ana. Artinya, aku telah membaca Al-Quran. Loh, kok nggak ada kata aku di situ? Nah, ini dia penyamarannya. Perhatiin deh huruf tu yang nempel di akhir kata kerja qara'tu. Si tu inilah pelakunya. Dia yang jadi fa'il yang artinya aku. Cerdik kan? Dan ini dia, wujud terakhir yang paling misterius. Ad-dhamirul mustatir. Kita kasih julukan si pelaku goib. Kenapa goib? Soalnya pelakunya ini nggak kelihatan sama sekali. Nggak ditulis, tapi keberadaannya tetap bisa kita rasakan. Coba perhatiin kasus ini baik-baik. Muhammadun qara'al Qur'ana. Sekarang, fokusin mata detektifmu ke area setelah kata kerja qara'a. Kosong kan? Nggak ada nama siapapun di situ. Tapi dari konteksnya, kita tahu persis siapa yang baca. Ya dialah si Muhammad itu. Jadi, fa'ilnya itu adalah dhamir tersembunyi huwa. Keren banget. Oke, kita rekap kilat ya 3 wujud penyamaran file ini. Pertama, ada al-zahiru, si jelas kelihatan. Kedua, al-muttasilu, si nempel. Dan ketiga, al-mustatiru, si ghaib. Pastiin kalian bisa bedain ketiganya ya, biar nggak salah tangkep. Nah, setelah tahu semua penyamarannya, gue mau kasih satu tips pamungkas. Anggap aja ini kayak kunci master dari detektif senior yang bisa bikin kalian mecahin semua kasus file ini dengan gampang. Dengerin baik-baik ya, ini kuncinya. Langkah pertama, cari dulu kata kerjanya. Begitu ketemu, langsung tanya ke diri sendiri, siapa yang ngelakuin ini? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah si al-failnya. Simpel banget kan? Oke, teori udah, investigasi juga udah.
Sekarang giliran kalian yang beraksi. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu uji nyali. Ayo kita lihat seberapa tajam insting detektif kalian sekarang. Baik, para detektif handal. Ini dia kasus terakhir untuk kalian pecahkan. Kalimatnya adalah Safara al-Hujjaj. Pertanyaannya gampang. Siapakah al-fa'il di kalimat ini? Dan dia lagi nyamar jadi wujud yang mana? Apa dia si jelas kelihatan, si nempel, atau si gaib? Coba pakai tips Jitu tadi buat mecahin kasus ini ya. Kalau udah nemu jawabannya, jangan malu-malu. Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Kita belajar bareng-bareng di sini. Gaspol, biar makin jago. Sampai jumpa di investigasi bahasa Arab berikutnya.